Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan spekulasi adanya unsur politis. Pasalnya, pemanggilan terhadap Caimin muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal ini, KPK memberikan bantahannya. Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Senin 4 September meminta agar lembaganya tak diseret dalam proses politik yang berlangsung. Menurut Ali, politik bukanlah domain KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dikatakan oleh Ali bahwa proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya perkembangan politik saat ini. Ali menyebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini mulai diusut sejak setahun lalu. Kala itu lembaga anti rasuah ini baru menerima laporan atas dugaan korupsi tersebut. Adapun penyebab Caimin ikut diperiksa karena dirinya menjabat sebagai Menteri Kemenarketan pada kala itu. Sejauh ini KPK belum menjelaskan secara rinci soal kasus korupsi proyek sistem proteksi TKI ini. Bantahan soal adanya unsur politis kembali ditegaskan oleh Ali Fikri dalam keterangannya pada hari ini. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? Ya, nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat, tentunya waktu dan tempat yang tepat, nah, kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke. Mas Ali, terakhir perlu penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi? Penegasannya besok ditunggu. Ya. Tapi dicek benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Iya. Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain yaitu di C1. Masalahnya ini penyidikan Kemenaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut kayak ini juga Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi ada potensi akan membuka kasus duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan dua hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat, dari verifikasi, telaah, penyelidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu sudah dimulai dari tahun lalu, Pak? Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya jauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.